Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qul nuli ngucapa sapa sira a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Melanjutkan tema yang kemarin, yaitu adab-adab sholat. Setelah seorang yang sholat itu mengucapkan takbiratul ihram dengan tata caranya mengangkat tangan, kemudian diteruskan dengan pembacaan doa iftitah. Selesai dari iftitah membaca ta'awudz atau qul a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dikarenakan apa kok disunahkan untuk membaca ta'awudz atau isti'adzah? Karena selesai membaca doa iftitah, selanjutnya kan kewajibannya atau rukun sholat itu membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan surat Al-Fatihah itu merupakan sebagian dari Al-Quran. Dalam Al-Quran ada perintah, fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika akan memulai membaca Al-Quran, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ini kesunahannya ya. Jadi antum semuanya nggak usah heran kalau nanti ada orang yang ngaji khataman, kebetulan yang ngaji ini dapat giliran juz 2. Kalau juz pertama kan dimulai dari surat Al-Fatihah ya. Pas juz 2 dimulai dari pertengahan surat Al-Baqarah, tepatnya sayaqulus sufaha. Ada orang yang baca tapi tidak membaca basmalah dulu, melainkan dia membaca ta'awudz dulu, isti'adzah ya. Lalu diteruskan langsung sayaqulus sufaha. Ini tidak masalah ya. Orang tidak membaca basmalah dulu ketika membaca Al-Quran ini tidak masalah ya. Kesunahannya memang sebelum membaca Al-Quran ini membaca ta'awudz. Tsumma qra' nuli maca sapa sira Al-Fatihata ing surat Al-Fatihah bitasydidatiha kelawan pira-pira tasydide iki Fatihah. Wajtahid lan nemen-nemenono sira fil farqi ing dalem bedakno bainal dhodi ing dalem antarane dhod wa dha'i lan dha fi qiraatika ing dalem bacaan sira fi sholati ing dalem salat. Kemudian bacalah surat Al-Fatihah. Kalau menurut pendapat imam kita, surat Al-Fatihah itu ayat pertama adalah bismillah. Bahkan kata ulama, basmalah itu merupakan ayat pertama dari setiap surat kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah tidak ada basmalahnya. Jadi surat apapun yang ada basmalahnya, ini basmalah adalah ayat pertama.
Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Ada lagi ulama yang berpendapat bahwa basmalah itu tidak merupakan ayat pertama dari Al-Fatihah. Jadi kalau misalkan ya semoga saja kita ini ditakdir untuk bisa haji atau umroh segera ya. Amin, amin ya. Lalu di sana itu biasanya ada kejanggalan untuk orang-orang yang bermadzhab Syafi'i. Kenapa? Imam Masjidil Haram itu tidak membaca basmalah. Tapi kalau kita mendekat ke arah sound system, ini kabar dari guru saya, mereka membaca sebenarnya, tapi tidak dibaca jahar, melainkan dibaca secara sir, secara pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya langsung seperti itu ya. Ya sebenarnya membaca basmalahnya ini pelan-pelan. Kemudian Al-Fatihah itu ketika dibaca ini tasdidnya harus dibetulkan ya, sesuai dengan standar tajwid. Karena Al-Quran ini yang terbanyak surat Al-Fatihah ini dalam pembacaannya itu kalau untuk hukum nun mati dan tanwin ini hanya ada satu bacaan yaitu izhar ya. Waalaikumsalam, monggo binara. Kalau untuk bacaan mim mati ada satu ya. An'amta alaihim, dan itu tidak ada bacaan iqlab, ikhfa, idgham bi gunna, tidak ada sama sekali. Jadi yang paling disorot dalam surat Al-Fatihah ini adalah masalah tasydid. Tasydid ini kalau sampai tidak dibaca dengan benar berarti mengurangi satu huruf. Mengurangi satu huruf dalam Al-Quran. Soalnya kan tasydid itu intinya adalah ada dua huruf yang berkumpul yang sama dan yang pertama mati. Dalam contoh ya, itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya-nya ini ada dua dalam disiplin ilmu shorof. Dan juga kalau antum semuanya melihat dalam ilmu i'lal ya, qawaidus shorfi, qawaidul i'lal, huruf yang bertasydid itu sebenarnya adalah dua huruf yang dijadikan satu ya. Yang pertama mati dan yang kedua hidup, dua huruf yang sama. Nah ini kalau sampai tidak dibaca dengan benar, misalkan ya alhamdulillahi robbil tasydidnya ba ini hilang, maka bacaan Fatihahnya ini tidak sah ya. Kalau disengaja sholatnya langsung batal. Kalau tidak disengaja kemudian dia membaca dengan benar, mengulangi dengan membaca dengan benar, maka yang kiroah yang tadi itu kiroahnya batal dan memang harus diulangi, sementara sholatnya tidak. Bahkan kalau sampai keliru membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, ini bisa berakibat fatal. Kalau dia tahu artinya maka bisa-bisa kufur, bisa-bisa menjadi murtad ya. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah sebuah persaksian. Hanya kepada engkau kami menyembah ya. Artinya ini adalah syahadah ya, semakna dengan la ilaha illallah ya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Minta tolong dalam artian berdoa. Berdoa khitabnya kepada Allah. Nah, seperti itu, mintanya kepada Allah. Nah, ini kalau sampai keliru, tasydidnya tidak ada, iyyaka na'budu. Artinya menjadi hanya kepada sinar matahari kami menyembah. Jadi agama Sinto dong.
jadi orang Jepang ya. Nah ini bahaya ya. Dan juga kalau ada pergantian huruf ya, kita baca dulu. Wajtahid lan nemen-nemen sira fil farqi ing dalem bedakno bainal dhodi wa dhoi ya. Antara dhod dengan dha fi qiraatika fi sholati. Dan juga untuk membedakan antara dhod dengan dha ini harus benar-benar jelas. Ya. Perbedaannya harus jelas. Jangan sampai dhod ini yang makhrajnya ada di tepi lidah kemudian ditempelkan ke geraham gigi atas. Ya. Ini jangan sampai salah makhraj. Kalau dha ini kan dari ujung lidah ditempelkan ke gigi atas depan, gigi seri ya. Kalau sampai keliru ya, ini ya bisa berakibat fatal ya. Kalau bolin ini dari kata-kata bolla ya, bolla artinya sesat. Kalau bolin ini dari bolla yadhillu artinya naungan ya, menaungi ya. Jadi nanti kalau sampai keliru, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, selain orang-orang yang kau murkai, garis miring dilaknat, yaitu orang-orang Yahudi, dan waladdallin, dan orang-orang yang sesat ya, orang Nasrani ya, sesat karena apa? Tuhannya tidak satu ya. Jadi kalau dirubah menjadi dha maka waladzallin artinya dan tidak orang-orang yang menaungi. Merubah Al-Qur'an bahaya ya. Ini bisa-bisa ya apa kalau dilakukan dengan sengaja sholatnya batal langsung. Kalau tidak sengaja maka kiroahnya ini yang batal, sholatnya tidak, dan harus diulangi lagi ya, seperti itu ya. Marhaban, Ustadz Zainal sudah datang ya. Alhamdulillah. Nah disinilah letak keadilan Allah ya. Al-Quran ini Masya Allah ya. Allah itu menurunkan Al-Quran dengan penuh keadilan. Siapapun kalau tidak pernah belajar ngaji, maka tidak bisa ngaji. Nih, jadi ngaji itu pakai sanad, pakai sandaran gurunya siapa. Marhaban Ustaz Zainal, Masya Allah. Ketemu lagi. Allah menurunkan Al-Quran ini sangat adil sekali. Siapapun dari bangsa manapun kalau tidak belajar talaki pada guru yang benar, yang punya sanad kepada Rasulullah, maka dia tidak bisa ngaji. Mungkin ada orang berpikiran, ya, misalkan nggak usah talaki, nggak usah ketemu guru, nggak usah diajari, cukup belajar pakai abjad Indonesia yang disesuaikan dengan Arab. Ya ini jelas tidak bisa. Karena apa? Prakteknya ini kadang sulit. Ya kadang-kadang membantu sih. H itu menjadi CH. Kadang-kadang ada seperti itu ya. Nah kalau tidak ada praktek, ini bagaimana cara mengucapkan H? Bisa-bisa alhamdulillah. Apalagi yang dzal ya. Dzal ini kan ditulis DZ. Nah, bisa-bisa siratal ladzina, bisa-bisa seperti itu. Jadi Al-Qur'an ini Masya Allah ya. Kalau tidak dipelajari dengan benar dan tidak berguru pada orang yang punya sanad kepada Rasulullah, maka dia nggak akan bisa ngaji walaupun orang Arab. Ya. Kalau bahasa Arab ini orang Arab bisa bahasa Arab otomatis. Andai kan ada anak kecil lahir di lingkungan orang yang berbahasa Arab dengan fusha, langsung bisa bahasa Arab tidak masalah. Orang Jawa tidak pernah belajar bahasa Jawa tiba-tiba bisa. Ya.
anak Inggris, nggak perlu sekolah bahasa Inggris, langsung bisa. Tapi kalau Al-Quran ini mutlak harus dipelajari dengan betul ya, karena membacanya itu harus pakai cara Rasulullah, nggak bisa dibaca sembarangan Al-Quran. Wa kullan ngucapa sapa sira amin. Amin. Amin ini mimnya ini tidak ditasyid ya. Amin. Amin ini artinya istajib du'ai ya. Wala tasillan ojo nyambung sapa sira hu ing amin biqaulika waladhdallin, kelawan ucapan sira waladhdallin. Jangan sampai amin ini disambung dengan waladhdallin. Soalnya kalau disambung langsung memberi kesan bahwa amin ini termasuk dari surat Al-Fatihah. Tapi bagaimana caranya mengucapkan amin? Harus berhenti sejenak, sekadar membaca tasbih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan sampai waladdallin amin, tidak boleh. Karena apa? Nanti amin ini menjadi akhir dari surat Al-Fatihah ya. Waslan kelawan wasol, wajhar lan moco banter sapa sira bil qiraati kelawan moco fis subhi ing dalam salat subuh wal maghribi lan maghrib wal isya'i lan isya ya. Nyuwun tulung Cak Basoni bagian ningali jam nggih. Mangke jam 8:15 gantos. Wajhar lan banget nosiro bil qiraati kelawan bacaan fis subhi ing dalam subuh wal maghribi lan maghrib wal isya'i lan isya ya. Ketika subuh, maghrib, dan isya ini bacaan dikeraskan ya. Kalau setahu saya yang pernah saya baca keterangannya, kenapa kok dikeraskan? Karena pada waktu itu orang kafir pada tidur. Kalau zuhur dan asar dipelankan, ini orang kafir sedang terjaga. Jadi khawatir nanti ketahuan orang kafir sedang sholat terus diganggu. Dulu di awal-awal Islam seperti itu. Ani ngarepno sapa ingsun fir rakaataini ing dalem rong rakaat al awwalaini kang awal karuni ya. Illa antakuna kecuali yen to ana sapa sira makmuman iku makmum ya. Yang dimaksud oleh Imam Ghazali membaca dengan keras untuk imam ini di 2 rakaat pertama. Kalau makmum tidak perlu keras-keras. Makmum itu ketika membaca rukun sholat seperti Al-Fatihah, sepelan-pelannya itu memperdengarkan bacaan kepada telinganya sendiri. Jangan sampai keliru ya, jangan dibalik. Paling keras memperdengarkan telinganya sendiri. Nanti kalau tidak terdengar masih sah kalau dibalik seperti itu ya. Tapi kalau sepelan-pelannya bacaan dari makmum ini atau orang yang sholat munfarid, bacaannya masih bisa didengarkan oleh telinganya sendiri. Ini. Nah, kalau makmum bacanya keras, ya nanti kacau nanti. Sholatnya jadi kacau. Wajhar lan banterno sapa sira bitakmini kelawan amin. Ketika amin, ini untuk imam juga mengeraskan suara, untuk makmum juga mengeraskan suara. Gunanya apa? Supaya kompak. Supaya kompak, kalau amin imam dengan makmum ini bareng, maka akan disertai oleh aminnya malaikat. Nah, kalau sudah malaikat yang amin, seluruh dosa-dosa dari orang-orang yang sholat berjamaah tadi itu gugur semuanya. Nah, ini. Waqara lan maca sapa sira fis subhi ing dalam sholat subuh ba'dal fatihati ing dalam sawise surat Al-Fatihah minas suwari saking pira-pira surat at-tiwali boleh, at-tuwali boleh. At-tiwali kang dawa-dawa.
minal mufassali saking surat al-mufassal, maksudnya surat-surat yang dibaca itu yang ada pemisahnya, ada awal surat, ada awal ayat dan ada akhir ayat ya. Yang dibaca itu yang ada bismillahnya, misalkan ya. Di sini keterangannya surat pada waktu subuh ya, pada waktu subuh ini surat As-Sajdah kan ada awal suratnya Alif Lam Mim tanzilul kitab bila raiba fihi mir rabbil alamin. Nah itu. Kemudian surat Al-Insan, hal ata 'alal insan. Ini kan dari awal surat dan berakhir di akhir dan berhenti di akhir surat. Jadi ketika sholat subuh tidak membaca di pertengahan surat walaupun panjang, ini kurang afdol ya. Misalkan hafid yang imami, kemudian ketika bulan haji sholat subuh membaca al-hajju asyurum ma'lumat ya. Atau wa atimul hajja wal umrata lillah, atau pas surat haji di tengah-tengah wa adzimu fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri, membaca sampai berapa ayat meskipun panjang tapi karena bukan mufassal ya kurang afdol. Yang afdol itu yang mufassal ya. Maksudnya membacanya ini surat yang panjang secara penuh ya. Surat yang panjang tapi panjangnya tidak keterlaluan ya. Nanti kalau Yasin yang dibaca kasihan makmumnya. Atau rakaat pertama Baqarah ya. Ya kasihan nanti sholat subuhnya. Wa fil maghribi lan ing dalam salat maghrib min qisarihi sanging pira-pira surat pendeke maghrib. Kalau maghrib ini surat-surat pendek. Surat pendek itu dari mana? Dari Wadduha sampai An-Nas. Itu sudah kalau untuk maghrib ya. Karena maghrib ini waktunya agak singkat. Wafil zuhri lan ing dalam salat zuhur wal asri lan asar wal isya lan isya min awsatihi saking piro-piro tengah-tengahi Al-Qur'an. Nahwa was-sama'i dzatil buruj haling umpamani was-sama'i dzatil buruj wa malan surat-surat qarabaha kang nyedhaki apa maha ing as-sama'i dzatil buruj minas suwari saking piro-piro surat. Kalau untuk sholat zuhur, asar, isya ini membaca surat-surat yang tidak begitu panjang dan tidak pendek ya, yang medium, surat-surat yang sedang-sedang saja panjangnya, seperti surat Al-Buruj ini kan cuma 1 halaman. Kemudian misalkan membaca Abasa wa Tawalla cuma 1 halaman. Kalau surat An-Naba ini kan 1 halaman lebih setengah halaman ya. Surat-surat seperti ini dibaca pada waktu zuhur, asar dan isya. Tapi kalau saya amati di mana-mana ya, biasanya kalau zuhur dan asar karena tidak terdengar, yang dibaca itu ina atau ina. Surat terpendek. Kemudian rakaat kedua kulhu. Lah ini biasanya. Wa fi subhi lan ing dalam salat subuh fi safari ing dalam lunga qul ya ayyuhal kafirun maca ing qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad lan maca qul huwallahu ahad. Ketika bepergian salat subuh ini rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua adalah al-ikhlas. Wala tasil lan ojo nyambung sapa sira akhiras surati ing akhire surat bitakbirir ruku'i kelawan takbiri ruku'. Walakin ifsil tetapine misau sapa sira bainahuma ing dalam antarane akhiris suwar wa takbir ruku' bi miqdari subhanallah kelawan kadar maca subhanallah. Dan jangan sampai disambung akhir surat, misalkan membaca Al-Ikhlas ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan sampai disambung dengan takbir. Walam yakul lahu kufuwan ahadunillahu akbar. Jangan sampai.
Karena apa? Ya nanti takbirnya ini malah terkesan seperti akhir surat Al-Ikhlas, ya, termasuk ayat dari surat Al-Ikhlas. Nah, seperti itu. Ya. Tapi harus dipisah, ya, sekadar membaca satu kali tasbih. Ya. Wa kun lan ono sapa sira fi jami'i qiyamika ing dalem sekabehane ngadeg sira mutriqon iku wong kang tertunduk qasiron tur iku wong kang nyendekno nadharaka ing peningal sira ala musallaka ing ngatasé nggon salat sira. Ketika dalam salat secara totalitas, secara keseluruhan ini kepala dan pandangan harus tertunduk pada tempat salat. Tapi tidak sampai tertunduk nekuk gini ya, cuma pandangannya gini terus kepalanya agak sedikit menunduk gitu saja ya. Supaya apa? Supaya lebih khusyuk ya. Fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono mutriqon ajma'u iku luwih ngumpulna apa dzalik lihamika maring sejogati sira. Nah, jadi wa ajdaru lan luwe pantes li khudurika maring hadire ati sira. Ketika tertunduk maka dengan kepala tertunduk ini kita lebih fokus lah dalam sholat. Orang itu dikatakan lalai dalam sholat ketika dia ini sedang sholat tapi tidak seperti sedang sholat. Seperti sedang melamun. Atau meskipun dia bergerak layaknya orang sholat. Dia tidak menyadari kalau dia sholat. Ini tidak khusyuk. Tapi kalau dia sadar sedang sholat, nah, maka dia ini dikatakan khusyuk ya. Caranya bagaimana ya? Kepala tertunduk. Jangan sampai menghadap ke depan, apalagi ke atas. Kalau ke atas ini saya pernah dengar sebuah hadis ya, katanya rawan. Ya. Rawan dapat azab dari Allah. Berupa mata yang cacat. Ini. Jadi kalau nggak salah nanti, hadisnya itu di kitab apa Ustaz Zainal ya? Di Bulughul Maram kelihatannya ya. Kalau sampai menengadah seperti ini kena sambar matanya. Kurang lebih artinya seperti itu ya. Nah, jadi harus hati-hati dan bahayanya lagi biasanya ya lebih melamun ya. Tiba-tiba ketika sholat dia ini menengadah, menengok ke atas, lalu dalam hatinya cicak di dinding diam merayap karena melihat cicak di atasnya. Oh ada cicak mau menghadap mau nangkap nyamuk lah, ini malah nggak khusyuk sama sekali ya. Wa iyyaka lan wedya sapa sira antal tafita ing yen totolah toleh sapa sira yaminan ing dalam arah tengen wasimalan lan ing dalam arah kiwa fi sholatika ing dalam salat sira. Jangan sampai tolah-toleh kanan kiri tengok-tengok ya. Ada sebuah hadis ya, saya riwayatkan dalam bahasa Indonesia saja ya. Kurang lebih maknanya seperti ini ya. Kalau ada orang itu sholatnya tolah-toleh maka pahalanya itu diserobot setan. Pahalanya diserobot setan ya. Jadi setan itu memang dalam mengganggu orang yang sedang sholat ini, dia itu segala cara dan sampai titik darah penghabisan akan saya ganggu bagaimana sholatnya ini supaya tidak khusyuk. Kadang-kadang ya ada-ada saja setan itu, seperti ada apa di sebelah sini, itu sebenarnya kelebatan setan. Kemudian yang parah lagi itu kalau orang ini punya penyakit was-was. Kadang-kadang setan ini masuk ke dalam sarung. Kemudian meniup duburnya atau kadang-kadang ya menyentuh dan meniup ujung dari pistolnya ini. Seakan-akan keluar kencing atau apa itu ya. Pernah saya lihat ya ada seorang guru ya, sudah ustadz di pondok kami itu ya ketika sholat ini Masya Allah ya sarungnya itu pasti dikempit, kemudian meraba-raba
dahinya ya. Seperti ada rambut yang ngelewer ya, ada rambut yang terurai ke sini ya. Padahal kepalanya botak. Kan aneh ini orangnya. Anggota buser ya, botak separuh. Terus, jadi kok ini memang dipermainkan setan itu memang ya. Jadi seperti ini, seperti ada rambut yang terurai ke sini. Memang diidik-idik ya, Pak. Digelitik oleh setan ini, diidik-idik lah seperti ini. Jadi memang apa? Sebelum sholat itu kita akan dianjurkan oleh Imam Ghazali supaya membaca surat Al-Mu'awwidzatain itu ya, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas ya. Supaya setan ini menyingkir, tidak mendekat. Nah ini. Tsumma kabbir lirruku'i. Kita cukupkan sekian untuk pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Lalu diganti dengan fan tauhid oleh Ustadz Zainal ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.